Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita merenungkan kisah yang terdengarnya itu menakutkan, yaitu tentang sorga dan neraka. Saudara yang terkasih, dari kecil kita sudah mendengarkan bahwa sorga itu adalah tempat yang indah dan neraka itu adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Tetapi saudara yang terkasih, Injil Lukas tidak sekedar mau menggambarkan tentang lokasi akhir dari manusia. Bukan ini yang Lukas mau bicara. Sebenarnya Lukas dia mau menegaskan bahwa arah hidup saudara dan saya sekarang inilah, atau punya arah hidup sekarang inilah yang akan menentukan kemana kita akan berakhir. Selagi kita masih hidup, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, itu yang akan menentukan kemana kita akan berakhir. Dan saudara yang terkasih, kisah ini penuh dengan sebuah peringatan. Orang kaya hidup dalam pesta dan kemewahan setiap hari. Sementara di depan rumahnya, Lazarus tergeletak penuh dengan luka. Dia menantikan sisa-sisa makanan, kalau boleh ada remah-remah yang jatuh. Dan orang kaya itu tidak pernah mengusir Lazarus. Dia tidak pernah memukul Lazarus. Tetapi dia juga tidak pernah peduli terhadap Lazarus. Dia membiarkan Lazarus tetap lapar, tetap sakit, tetap menderita. Dan saudara, ketika kematian datang, maka semuanya itu terbalik. Lazarus tampak bahwa ia dihibur di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya merintih dalam neraka dan dia meminta setetes air. Tetapi saudara yang terkasih, semuanya itu sudah terlambat. Jurang sudah terlanjur terbentang. Sudah ada keterpisahan. Papa Mama, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memakai kisah ini untuk mengguncang hati saudara dan saya. Bahwa dia mau bilang, hidup di dunia ini bukan cuma soal diri kita. Tetapi ingat bahwa hidup di dunia ini juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Kita tidak hidup sendiri. Di antara kita ada orang-orang, ada sesama kita yang membutuhkan. Saudara, kekayaan, jabatan, bahkan nama besar tidak akan ada artinya kalau hati kita itu tertutup pada mereka yang menderita. Percuma, kau punya kekuasaan, kau punya nama besar, kau punya harta yang banyak. Itu semua akan menjadi sia-sia kalau kita tidak peduli terhadap sesama. Papa Mama, saudara yang terkasih, pesan Tuhan Yesus ini sangat jelas. Bahwa masalahnya bukan pada kekayaan. Kita jangan menerjemahkan salah. Kesalahan bukan pada kekayaan. Tetapi saudara yang terkasih, masalahnya pada hati yang tertutup. Hati nurani manusia yang tertutup. Orang kaya itu dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia punya kesempatan. Tetapi semuanya itu dia pakai hanya untuk dirinya sendiri. Dia buta terhadap penderitaan di sekitarnya. Dan itulah yang membuat dia kehilangan belas kasih dan pada akhirnya dia terpisah dari Allah. Papa Mama, saudara yang terkasih, sorga dan neraka bukan omong tentang masa depan. Memang betul bahwa sorga dan neraka dia berbicara tentang masa depan, realitas masa depan, atau bahasa teologis bilang eskatologis. Sorga dan neraka bukan hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga berbicara tentang hari ini. Bukan tentang nanti, tetapi juga tentang sekarang. Lukas tidak hanya berbicara secara teologis, eskatologis. Lukas tidak hanya berbicara tentang realitas masa depan yang kekal.
Tetapi Lukas juga dia bicara juga secara sosial politis yang hari ini kotong sama-sama ada dan kita mengalami itu. Kehidupan secara sosial, secara politis, Lukas juga sedang omong tentang ini. Karena saudara, Injil Lukas ini dikenal sebagai Injil yang menaruh perhatian besar pada persoalan-persoalan sosial, pada persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan kemiskinan dan keadilan sosial. Banyak ayat-ayat dalam Injil Lukas yang berbicara tentang orang miskin, yang berbicara tentang orang yang lapar, dan juga berbicara tentang bahaya kekayaan. Dan saudara, dalam bacaan kita hari ini, Lukas sedang berbicara tentang bahaya kekayaan yang menutup hati nurani manusia. Saudara, jadi ada bagian sosial yang kuat dari cerita Lazarus dan orang kaya ini. Yang pertama, Bapak Mama, sorga dan neraka itu bukan hanya bersifat masa depan kekal, tetapi juga merupakan suatu suasana yang sudah berlangsung di dunia ini. Ingat, sorga dan neraka ini sudah berlangsung di suasana hidup kita hari ini. Saudara, bagi Lazarus yang lapar, yang sakit, yang miskin, yang ditolak, terbuang, maka dia merasa bahwa dunia ini seperti neraka. Dia ditolak, tidak diterima, tidak ditolong, sehingga dia merasa bahwa dunia ini seperti neraka. Sementara bagi orang kaya yang hidup dalam kenyamanan dan kemewahan, dunia sudah menjadi sorga baginya. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa cara kita memperlakukan sesama dapat menciptakan sorga dan juga dapat menciptakan neraka bagi orang lain, bahkan sebelum kematian. Jadi kotong jangan berpikir bahwa sorga dan neraka nanti kalau sudah mati. Tapi sorga dan neraka juga sedang terjadi hari ini dalam kehidupan nyata kita. Sorga dan neraka itu adalah realitas iman yang dipegang oleh gereja. Dan keduanya mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup tidak berhenti hanya di dunia ini, melainkan berakhir di hadapan Allah. Tetapi saudara, banyak orang terjebak untuk mengejar hal-hal yang fana. Banyak orang terjebak untuk mengejar harta, mengejar kuasa, mengejar kesenangan, hingga hidupnya menjadi kacau. Maka saudara, Amsal 29 ayat 18, dia bilang, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Memang benar bahwa harus ada wahyu, harus ada kebenaran yang dinyatakan. Tanpa arah kebenaran yang kekal, manusia hidup seperti ada di hutan. Manusia hidup menjadi liar. Saudara yang terkasih, jangan kita sibuk membangun sorga-sorga kecil kita untuk diri sendiri, untuk diri kita sendiri. Sementara orang di sekitar kita hidup dalam neraka sosial. Neraka sosial yaitu apa? Orang yang hidup dalam kelaparan, sakit, miskin, kesepian, ditolak. Ingat bahwa sorga bukan hanya tentang nanti, tetapi sorga itu juga sekarang. Saat kita memberi makan orang yang lapar, kita merawat orang yang sakit, kita menolong orang yang miskin, kita menghibur yang sedih, kita sedang menghadirkan aroma surga. Bahkan melihat wajah Kristus ada di dalam diri mereka yang membutuhkan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, orang kaya itu menyesal, tetapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kesempatan bertobat itu pada saat kapan? Menurut Bapak Mama, kesempatan bertobat sekarang kalau kau masih bernapas, masih aktif, kau semua masih sehat,
sakit pun tapi masih ada napas, itu masih ada waktu untuk bertobat. Tetapi sudah ada di ini alam dua ini, apalagi di alam neraka, sudah tidak ada itu kesempatan. Menyesal iya, tetapi pertobatan itu tidak akan ada lagi. Dan orang kaya ini dia menyesal, lalu dia bilang, bisa utus kok siapapun, mungkin Lazarus kok, atau Bapak Abraham utus siapa saja untuk pergi kasih tahu masih ada betul saudara-saudara yang hidup di dunia. Mereka juga hidup penuh dengan kemewahan, penuh dengan pesta pora. Tolong pergi tahu mereka. Abraham bilang apa? Pada mereka ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi. Tetapi kalaupun juga kesaksian Musa, kesaksian para nabi tidak mereka dengar, maka orang yang keluar dari dunia orang mati sekalipun juga mereka tidak akan percaya. Dan buktinya Tuhan Yesus juga sudah keluar dari dunia orang mati. Tetapi masih saja kotong hidup penuh dengan dosa. Masih saja kotong gagal untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Tetapi fenomena yang terjadi dalam kebiasaan kita, Bapak Mama, walaupun Injil sudah disampaikan, kabar baik dinyatakan kepada kita dalam ibadah-ibadah, dalam setiap nasihat-nasihat, dalam khotbah-khotbah, dalam puji-pujian, itu adalah kesaksian-kesaksian yang menyatakan kepada kita bahwa mari kotong hidup berbenah diri, hidup penuh dengan kasih, saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tetapi toh pun juga kita masih menjumpai banyak kita yang gagal melakukan kehendak Tuhan. Fenomena yang terjadi, kita akan sangat taat sekali. Kalau apa? Kalau potong mimpi. Mengapa? Kalau kita mimpi, dan itu mimpi datang dari orang-orang yang sudah meninggal. Kita bangun nih, kalau bangun langsung kaget. Tadi malam kita mimpi, Bapak ada datang. Bapak ada haus sekali. Bapak lapar. Bapak ada suruh kotong kasih bersih rumah. Jadi coba aku kotong pilih aku kubur, aku sampai kasih bersih. Itu kotong akan cepat-cepat lakukan. Tidak salah Bapak Mama. Tetapi kotong lebih suka, lebih taat melakukan apa yang betul, bahwa Lazarus bilang bisa kok ada orang yang pergi menyampaikan, tetapi Bapak Abraham bilang kebenaran sudah dinyatakan, kabar baik itu sudah senantiasa selalu ada kesempatan bagi kita untuk mendengar. Lalu kotong juga suka lebih percaya yang biasa, kebiasaan kita. Kita lebih suka melakukan dan lebih taat kalau terjadi apa itu istilah nitsaiko apa tuh? Kalau itu kotong percaya. Tetapi ketika firman Tuhan dinyatakan, kita ogah-ogahan. Maka pada hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang benar ini disampaikan kepada kita. Tak usah tunggu pesan yang datang dari dunia orang mati. Kau yang sudah mati saja kau tak usah ada peduli. Waktu dia hidup tuh, kau tak usah peduli dia. Dia sakit kau tak usah urus. Nanti kalau sudah mati baru kau mulai bilang, Bapak pun makanan kesukaan ini. Tolong kau bakar ayam supaya kau bawa. Waktu dia mati, waktu dia hidup sakit, mau masak bubur kasih dia saja. Kau tempat olah bahela. Nanti kalau sudah mati baru kau bilang, jam begini taruh makan di situ. Ini Bapak pun jam makan, Bapak pun jam minum kopi. Ingat taruh rokok jo. Saudara yang terkasih, ini yang kesalahan-kesalahan yang selalu kotong buat. Bagi saya itu salah.
Yang harus kotong lakukan ini seperti yang ini firman Tuhan di Alkitab yang kotong pokok setiap minggu, setiap hari yang kita ada baca. Lakukanlah itu. Jangan tunggu pesan-pesan yang datang dari dunia orang mati. Karena di dunia orang mati sudah tidak ada pertobatan. Tidak ada kesempatan. Untuk itu menyesal iya, tetapi pertobatan sudah tidak ada lagi. Pertobatan adalah terjadi hari ini. Kesempatan yang masih Tuhan berikan. Masih bernapas, masih sehat-sehat. Walaupun sakit tapi masih bernapas, mari sudah kau serahkan diri altiru di Tuhan. Tuhan mau bikin apa dan beta, Tuhan tolong sudah. Beta minta ampun untuk beta hidup masa lalu sampai dengan hari ini. Tuhan pulihkan, Tuhan bereskan. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus saya dimampukan untuk hidup dalam pertobatan. Papa Mama, saudara yang terkasih, hari ini ada 7 orang saudara kita yang akan diteguhkan menjadi anggota SIDI. Ini bukan hanya tentang penambahan jumlah jemaat di buku register, bukan tentang penambahan anggota SIDI, tetapi saudara ini sebuah keputusan iman. Saudara-saudara berkata ya kepada Kristus. Saudara-saudara berkata ya untuk hidup dalam kasih. Saudara-saudara berkata ya untuk menghadirkan tanda-tanda surga di dunia ini yang sering penuh dengan atau seperti neraka. Maka saudara-saudara hari ini dalam janji mengatakan ya kepada Kristus, ya untuk hidup dalam kasih, dan ya untuk menghadirkan tanda-tanda surga di tengah dunia yang seperti neraka ini. Ingatlah bahwa menjadi anggota SIDI bukan hanya berarti saudara boleh ikut perjamuan kudus atau saudara punya hak untuk memilih dalam persidangan jemaat, atau bukan hanya sekedar untuk syarat mau menikah. Jadi ini adalah anggota-anggota yang siap menjadi anggota SIDI khusus, dan mereka siap, ada yang siap untuk mau menikah. Jadi ini bukan sebagai syarat juga untuk saudara-saudara menikah, tetapi lebih daripada itu, bahwa saudara-saudara dipanggil ada dalam pengakuan hidupmu bahwa saudara adalah milik Kristus. Dan melalui hidupmu, orang lain bisa merasakan kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka pertanyaan untuk ketong semua hari ini pada kebaktian kita, apakah kehadiran kita sudah membuat dunia ini lebih seperti sorga atau lebih seperti neraka? Kira-kira seperti apa? Di tengah keluarga kita, di komunitas di mana kita berada, di rumah, di gereja, di tempat kerja, apakah sikap kita justru sudah menghadirkan sorga ataukah menghadirkan neraka? Menambahkan beban atau memperdalam luka orang, ataukah membuat orang merasa jauh dari kasih Allah? Saudara, Yesus tidak menceritakan kisah ini untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk mau menyelamatkan saudara dan saya. Yesus mau agar kita semua, termasuk yang SIDI hari ini, belajar untuk menghadirkan aroma surga di dunia ini. Seorang filsuf pernah berkata, surga itu dimulai ketika engkau membuat orang lain tersenyum, dan neraka itu dimulai ketika engkau membuat orang lain menangis. Jadi saudara, setiap kali kita memberi senyuman, kita memberikan uluran tangan yang hangat, yang tulus, atau kita memberikan kata-kata yang menguatkan, kita sedang menciptakan secuil sorga di muka bumi ini. Saudara dan saya, kita bisa menghadirkan sorga lewat senyuman kita. Ketemu orang tuh senyum. Jangan ketemu orang bilang, rahan su ganjil lah, susun senyum. Jadi saudara, maksudnya senyum itu, ketemu muka biar mau bulat ke kotak ke bersegi berapapun juga, kita senyum maka akan menjadi indah.
Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, lewat sapaan, lewat berbagai rezeki, berkat, lewat doa, lewat pelayanan, lewat keadilan, lewat kepedulian saudara dan saya, disitulah kita menghadirkan sorga. Dan kita bisa menyingkirkan neraka dari sekitar kita dengan menolak sikap acuh tak acuh, menolak ketidakpedulian dan menolak egoisme. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, hidup saudara dan saya itu menjadi tanda-tanda sorga yang nyata di dunia ini. Sampai pada akhirnya, kotong semua bisa bersama-sama masuk dalam sorga kekal yang sudah dijanjikan Allah. Mari kotong sama-sama mengejar dan merebut, menjaga sorga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Selamat untuk 7 orang yang akan ada dalam pengakuan menerima Kristus Yesus. Tuhan menolong dan memberkati 7 orang saudara ini dan juga semua keluarga yang turut mendukung dan kita semua yang hadir hari ini. Amin untuk bagian firman Tuhan pada saat ini.